Weh Bang Ju, Weh, apa kabar Bang? alhamdulillah baik. Mantap, mantap. Ini Boneta Bang? Boneta. Gue juga ada mobil di rumah. Apaan? Listrik juga. Mobil listriknya gimana? Aduh, pokoknya sama deh kayak gini. Bentuknya agak mirip, nggak terlalu gede, nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar. Yang pasti lebih nyaman. Wah, kayak gimana tuh? Nggak kebayang. Intinya, nanti pasti lu udah tahu deh mobilnya apaan. Lu bakal tahu mobil ini kenapa gue bawa dan kenapa gue pilih. Oke, gue tunggu ya. Oke, sip. Oke. Gue mandi dulu Bang. Ya. Weh Bang Ju, Weh, gimana Bang? Gue udah mandi nih. baik. Gue udah mandi nih. Kemarin gue bilang gue mau Mandi? mandi kan. Terus? Nih, gue udah bawa Wuling Bingo Wuling EV. Bingo EV. Betul. Wah, apa nih? Ini mobil EV cuy. Mobil EV ya? Mobil EV penjualan paling bagus di Indonesia. Wah, Wuling. apa yang bikin laku ya? Loh, trusted. Baterainya safety banget. Oke. Baterai safety banget, range-nya reasonable, 333 untuk standar range-nya. Baterainya itu di 31,9 kWh dan juga kecepatan maksimumnya 120 km per jam. Ini baterainya 36,1 kWh, tapi daya jelajahnya bisa sampai 401 km. Oke. Berarti gue juga punya, tapi kan ini kan standar range. Gue ada yang long range. Ada yang long range. Harganya berapa yang standar range? Mulai dari 300-an sih. 300-an. Baru 300 lebih dikit. Lebih tipis lah, 300 kecil. Ini 299 juta. Tapi baterainya 36,1 dan daya jelajahnya bisa sampai 401 km. Tipe baterai lu apa? LFP, lithium ferrofosfat. Berarti sama dong? Ya lebih kurang sama. Aduh. Enggak, tapi tetap aja. Kalau kita ngomong trusted, ini kan Wuling udah lama, cukup Oke. lama di Indonesia. Neta nggak seterkenal Wuling, tapi dari apa yang ada di Neta Vito ini nggak kalah sama Wuling. Loh, tapi lu lihat kalau dari segi bentuk, punya gua jauh lebih futuristik, jauh lebih enak dipandang. Ya kalau bentuk itu selera lah. Ada yang maunya yang agak retro kayak Pinko, atau mau yang sporty kayak Neta ya, masing-masing selera. Tapi kalau gua ngambil ini sih tetap. Sih inilah, lebih Kenapa? murah tapi daya jelajahnya lebih jauh dan baterainya juga lebih banyak. Heads up display gua, panjang, jadi satu. Ini manjang dan hampir nggak ada tombol. Sama, ada Hampir sih nggak ada tombol. sedikit. Tombol cuman paling kalau di tengah hasar doang, habis itu udah. Tapi buat gua, enaknya buat ganti transmisi gua kayak Range Rover di tengah dialnya. Kalau ini di dekat setir, di kolom setir. Wuling juga ada yang di belakang setir, tapi yang Cloud, yang lebih mahal dari Pinko. Tapi kan ini reasonable lah price-nya. Ya reasonable, ini dengan harga yang nggak jauh beda, tapi feel-nya kayak Cloud. Tapi tetap untuk kapasitas gua lebar banget bagasi lo. Ini juga nggak kalah lah. Gede banget. Lu udah lihat belum sih dalamnya? Ya udah, Lu udah pernah bawa? pernah. Tapi Ini ya, apa yang lu nggak tahu tentang mobil gua? tapi ya pernah bawa. Ya rasanya sih unik ya, gitu ya. Ada rasa retro dan sebagainya. Tapi lebih ke mobil biasa. Kalau ini lebih ke mobil premium karena selektor gearnya ada di belakang setir kayak di Cloud. Justru karena ini mobilnya emang nggak dibikin sepremium itu, tapi looks-nya itu premium, luxury, dan juga kapasitas baterai gua itu bisa di-charge dari 20 ke 80% cuma 5,5 jam. Pakai arus IC ya? AC. AC 8 jam. Lu 8 jam? Ini 8 jam tapi dari 0 ke 100. Kurang lebih sama. 0 ke 100 8 jam loh. Gua dari 30 ke 80 pakai DC cuma setengah jam. Sama. Ini juga setengah jam. Tapi harganya lebih murah. Tapi kan tetap Beda aja. tipis sih. Loh, kan kita Tapi longevity ngomongnya. Iya dong, Iya. longevity Wuling jauh lebih oke. Neta pendatang baru tapi enggak. nggak kalah. Fitur-fiturnya udah premium. Gini aja deh, kita nggak usah basa-basi. Kita cobain aja buat driving experience-nya gimana. Oke. Oke, kita masuk ke mobil. Impresi pertama nyetir Neta Vito ini adalah kesan premium. Pertama dari setirnya yang bahannya kalau dipegang itu biasa ada di mobil premium, dan juga untuk selektornya ya, ini dia berada di belakang setir atau di kolom setir kayak di mobil premium. Yang artinya dari segi impresi atau rasa Neta Vito ini ya premium dan juga futuristik, karena di sini tuh tombolnya nggak banyak ya, bahkan di tengah aja cuma ada tombol hazard, dan di sini juga ada tombol setir dan itu termasuk yang standar ya. Dan yang unik dari Neta Vito ini dia nggak ada tombol start stop engine ya, jadi untuk nyelamatin mesinnya itu dari kunci mobil ini. Jadi ini bukan cuman mewah tapi juga ada kesan futuristik dan unik gitu. Jadi ada kesan yang beda dan spesial.
Dan juga untuk Neta V2 ini dia cukup banyak ya fitur-fitur yang ada di layar head unit ini ya, termasuk dari ADAS-nya juga lumayan banyak ya, ada hybrid assist dan sebagainya. Terus di sini juga ada bisa diatur juga suara pada saat mobil pelan, dan juga ini ada driving mode-nya, ada normal, ada sport. Ya bahkan Neta V2 sendiri masih dalam mode normal, ini juga cukup responsif ya. Lebih narik ini. Dan jangan lupa, dengan rasa premium yang biasa ada di mobil EV yang lebih atas ini, harganya nggak semahal fiturnya, karena ini 299 juta, atau ya bisa dibilang 300 jutaan lah, tapi ini 299 juta mulai dari harga segitu. Makanya kenapa ini jadi pilihan yang menarik dan kompetitif tentunya. Kebetulan saya pernah nyetir yang Pinko EV ya. Secara feel sih ya saya harus akuin itu lebih user friendly ya dibanding Neta V2. Tapi ya jatuhnya lebih ke mobil biasa gitu, dengan harga yang nggak jauh beda dari Neta V2. Dan juga ya lebih kesannya tuh lebih kayak mobil yang biasa aja lah, ketimbang kalau ini kan ada feel-nya lebih premium gitu. Oke, gua sekarang udah ada di dalam mobil Wuling EV Bingwo-nya nih. Kalau lu bisa lihat detailnya mobil ini dapat feel, walaupun EV dia retro, dapat ya, lu lihat kisi-kisi AC yang chromatic. Detailnya, lu pengen lihat lebih detailnya, lu bisa lihat, cek di YouTube kita di Sound Machine ya, klik aja channel kita, itu udah pernah dibahas sama Om Anto. Nah, untuk driving feel-nya nih ya, driving feel ini nih, aduh, rasanya tuh kalau gue bilang mobil EV kalau dibawa itu kayak bom car, karena cuma satu transmisi, lu bisa nginjek terus udah tinggal melaju saja teman-teman. Ini setirnya nyaman banget, setirnya enak banget dipakai, terlalu enteng buat gue pribadi, karena gue biasanya suka mobil yang agak gede ya, karena ini mobilnya kecil, mobil hatchback unyu-unyu begitu. Ini cocok nih buat ibu-ibu rumpi apa peres yang pengen kayak arisan cinta-cinta di Plaza Senayan apa di mana ya kan, banyak nih yang bisa lo lakuin dengan mobil ini. Plus mobilnya karena mobil listrik irit banget men. Tadi gue pakai di 100%, gue udah muter-muter jauh, sekarang ada di 91%, range-nya di 300,3 nih. Nah, untuk driving feel-nya mobilnya padat karena baterainya kan berat. Mobil ini baterainya di bawah, jadi lu punya cabin space yang cukup lonjong, cukup panjang nih. Yang tadi gue bilang nih, yang tadi gue udah kasih tau ke Bang Jul, dia pasti iri karena transmisi gue dituker kayak Range Rover di tengah, jadi daerah diputer-puter gitu, enak deh. Cuma karena mobil setirnya ini enteng banget, gue bisa, ini mohon maaf ya kameramen, kan saking entengnya nih gue bisa gituin. Jadi sebetulnya bahaya sih nggak mungkin lah bahaya, cuma karena enteng banget. Kalau misalkan ada lu ya bawa istri, bawa anak-anak, terus anak lo ada di depan, dipangku sama istri lu, terus dicongkel lo gitu, mobil bisa. Cuma baik lagi, ini efisien banget, yang namanya city car ya. Nah, untuk lu semua yang penasaran bawanya ini kayak apa, lu bisa visit ke pos tidur. Oh, ternyata naikannya enak. Padat. Mobil ini gue udah bawa kurang lebih 30 kiloan tadi. Ini enak banget sih, jujur. EV cuma rasanya agak sedikit konvensional. Yang pasti kalau bawa mobil ini ada rasa kayak apa ya, bahasanya kayak prestigious feel-nya sendiri. Karena kalau orang biasanya bawa mobil yang konvensional, mobil ICE ya, mobil pakai bensin, petrol, kan lu nggak anti ganjil genap. Buat lu yang nggak tahu, mobil EV tuh ini tuh anti ganjil genap, plus pajak lu itu murah banget karena kan nggak ada emisinya. Jadi pastinya win-win, walaupun harga di muka cukup apa ya sebutannya, mahal kali ya. Cuma enggak lah, dari start 300 juta buat gua, kenapa gua milih Wuling? Karena Wuling produk Chinese yang udah cukup beredar lama di Indonesia. Dari tipe Cortez yang awal-awal keluar itu tuh, sekarang udah ada EV. Dan yang gua udah bilang, itu bukan klaim dari gua, tapi emang bener, EV terlaku di Indonesia adalah dari Wuling. Cuma ya, gua tadi udah bilang sama lu semua,
Ini mobilnya safety, enak banget dibawa, padat, berat, rasanya kayak lu Rush, cukup gede, Toyota Rush, cuma setirnya ini kayak Brio, enteng banget nih, enteng banget. Jadi nggak akan pegel bawahnya. Sama cabin space, headroom ini gue tingginya hampir 180. Kalau gue bilang sama cewek sih 190 karena ya cewek-cewek kan suka cowok tinggi, cuma gue nggak setinggi itu. Headroomnya ini cukup panjang ya, kaki gue lega, gue bisa lonjoran. Electrical seat, tapi cuma yang di sebelah kanan, ada di driver seat doang, di sebelah kiri belum. Cabin space di belakang buat duduk di belakang itu lega juga, lega banget. Cuma gue nggak tahu nih, gue penasaran, gue rasanya kayak pengen bawa nih mobil si Neta V2-nya Bang Jul. Bang, tadi gue udah bawa, gue udah jelasin nih ke penonton Sound and Machine tentang driving feel dari mobil gue. Oke, jadi gimana driving feel-nya? Yang pasti padat, singkat, menyerukan. Rasanya kayak bom car, semua EV kan menurut gue kayak gitu, kayak bom car. Dia body roll-nya padat banget, steercom yang cukup enteng, walaupun gue pribadi tidak terlalu suka yang agak enteng, cuma ini enteng banget, cocok buat mama arisan. Jadi lebih user friendly kesimpulan. Ini user friendly banget karena kan gear shifternya ada di tengah, terus juga sen gue ada di kanan. Ya kita kalau misalnya orang-orang Asia kan biasa pakai mobil Jepang, mobil China, ya kan, kita kan ada di tengah shifternya. Oh. Kalau lu gimana? Kalau ini yang pasti rasa berkendara yang premium dan lebih up. Kenapa? Karena tuas transmisinya atau selektornya ada di belakang setir. Dan itu biasa ada di mobil yang kelasnya lebih atas. Di Wuling sebenarnya ada, tapi bukan di Pinko. Betul, justru di Cloud. Di Cloud ya kan? Ya, di Cloud baru ada tuas transmisi atau selektor yang ada di belakang setir. Yang artinya ini dengan harga yang jauh lebih rendah dari Cloud, tapi feel-nya udah dapat gitu. Ini misalnya kalau mau naik kelas ya mungkin bisa dari sini dulu. Kalau mau coba-coba shifter yang di belakang setir ya mungkin bisa dari ini. Karena kan ini harganya nggak jauh beda dengan sama ini. Pinko. Dan juga untuk tadi tarikannya udah sempat dicoba, itu juga lumayan kuat. Dan driving position juga lebih kelihatan ya. Bahkan waktu tadi nyetir aja kap mesin masih bisa kelihatan ya. Yang artinya meskipun ini banyak keunikan, tapi dari segi driving position lebih bisa kelihatan lah, mau ngeliat ke kiri, kanan dan sebagainya. Artinya ini punya impresi driving yang lebih premium, lebih luxury dengan harga yang nggak jauh dari Pinko. Cuma ini kan dari interior kita bisa lihat dia kan ada mix dari suede sama leathernya juga kan. Terus juga kita ada list chrome-nya, jadi feel-nya lebih retro. Cuma ya baik lagi ya, harganya kan emang di atas ya dari ini. Cuma ya keunggulannya kalau kata gue sih ini lebih secara longevity lebih oke lah. Kalau ini sih interior ya lebih ngedepankan high tech ya, karena tombol cuma sedikit, paling disetir sama di tengah ada tombol hazard. Ya selebihnya ada di layar head unitnya itu. Jadi ini lebih sophisticated lah, bukan cuma premium feel. Ada kesan canggih gitu. Keren. Cuma emang gue suka juga sih bentuknya. Iya. Bentuknya nggak boring loh. Ya nggak boring gitu ya, lebih sport. Ya sepintas kayak SUV yang coupe tapi dikecilin gitu lah. Betul. Oke Bang. Oke. Kalau lu kan pilih Neta, ya. Gue pilih Wuling. Kita tanya nih sama penonton, kawan-kawan Sound and Machine, kalau kalian pribadi pilihnya mana? Ini apa ini? Mau Neta apa Wuling? Coba tulis di komentar di bawah. Oke. Jadi kalau mau yang premium feel pilih Neta ini, kalau mau yang lebih user friendly pilih yang Pinko ini. Nah, pilih mana nih? Mau yang premium feel atau yang lebih user friendly? Harganya nggak jauh beda. Tapi ya mau mana yang terbaik itu kembali ke pilihan masing-masing netizen. Nah, kalian bisa tulis aja di komentar di bawah. Gua host Lukai dan gue Jul. Thank you banget udah nonton. See you next time. See you next time.